Cerita ini bermula ketika Muiz dan kelima orang temannya, yaitu Iman, Aib, Apil, Wahyu, dan Iin, mau mendaki ke Gunung Slamet via Celakatakan di Pajaya pada tanggal 26 Juli 2017. Wahyu dan Iin, ini nama samarnya. Dua orang ini adalah sepasang kekasih, dan mereka berdua ini baru pertama kalinya naik gunung. Dan juga, Iin adalah satu-satunya wanita di rombongan itu. Singkat cerita, setelah semua perlengkapan udah disiapin segala macam, tibalah hari pendakian. Mereka semua kumpul-kumpul nih di rumahnya Muiz. Dan di saat mereka lagi nunggu Iin, jadi tinggal Iin nih yang belum datang. Muiz ngasih sebuah pesan buat Wahyu. Karena bisa dibilang, Wahyu ini orangnya agak songong ya, jadi ngomongnya tuh agak kasar. Muiz bilang, nanti lu jaga omongan ya, jangan kayak biasanya, plos-plos. Gampang itu, udahlah. Mana si Iin? Kok belum nongol? Gak lama kemudian, datang Iin. Terus Aib bilang, nggak tepat waktu lo, telat 15 menit. Mau kemana aja? Ntar gua taklukin tuh Slamet sama isinya. Hahaha. Muiz dalam hati bilang, aduh ini pasangan kok mulutnya nggak bisa dijaga ya. Setelah itu Iman ngajak mereka semua buat berangkat, karena hari udah mulai siang. Akhirnya mereka berangkat tuh, menuju ke base camp Celakatakan, sekitar jam setengah 8 pagi dengan menggunakan motor. Sewaktu di perjalanan menuju ke base camp, mereka mulai nih, ngerasa ada yang aneh. Seharusnya, dari rumah menuju ke base camp itu, paling lambat 1 jam udah sampai. Tapi ini tuh kayak jauh banget. Udah lebih dari 1 jam, mereka nggak nyampe-nyampe. Mereka juga mikir, masa sih nyasar? Secara salah satu dari mereka, yaitu Iman, bekerja sebagai kurir di daerah Celakatakan, dekat sama base camp. Ngerasa kayak gitu, Iman terus bilang ke teman-temannya, ada yang nggak beres, kita istirahat dulu bro. Iya nih, udah lama banget. Mereka istirahat satu sebentar kan, coba buat fokus lagi, mungkin memang benar mereka nyasar nih. Selesai istirahat, mereka pun lanjutin lagi perjalanan sampai ke base camp waktu itu kira-kira jam setengah 10 pagi. Setibanya di base camp, seperti biasa, mereka ngurusi maksi dan ya packing ulang, siap-siap lah segala macam. Tepat jam 10 pagi, dimulailah pendakian. Belum jauh mereka jalan dari base camp nih, mereka sampai di sebuah area yang namanya itu Wisata Bukit Melogi Cinta. Karena pemandangan di sana cukup bagus, mereka lalu mutusin buat istirahat sebentar. Aib, Iin, Wahyu, sama Iman sibuk foto-foto tuh. Sedangkan Muiz dan Apil cuma duduk di bawah pohon sambil ngerokok. Ngelihat mereka berdua kayak gitu, Iman terus nanya, "Is, Pil, nggak mau ikut foto? Di sini view bagus." "Gampang, nanti aja lah man, kalau udah di puncak." Gak lama kemudian, tiba-tiba Wahyu teriak, "Bro, bentar ya, gua ke atas dulu. Tungguin, jangan ditinggal." Pergilah Wahyu sama pacarnya itu ke atas kan. Setelah Wahyu dan Iin balik, mereka langsung mutusin buat ngelanjutin perjalanan karena waktu itu udah jam setengah 11 kurang. Di sini mereka jalan dengan formasi Aib sebagai leader, disusul sama Muiz, Iin, Wahyu, Iman, dan terakhir Apil jadi sweeper. Nah, di tengah perjalanan menuju ke pos 1, tiba-tiba Iin ngomong, Hah? HP gua kok nggak ada? "Jangan bercanda, udah coba dicek di carrier lu." Nggak ada. Tadi gua taruh di tas kecil gua. Akhirnya mereka ngecek semua carrier tuh buat nyari HP itu, cuman HP itu nggak ditemuin. Di situ Iin panik. Terus dia minta ditemenin sama Wahyu turun buat nyari HP-nya. Oke lah, turun mereka berdua tuh. Setengah jam kemudian, mereka berdua datang lagi dengan muka Iin yang sekarang kesel karena HP-nya nggak ketemu. Aib terus nanya, "Gimana? Ketemu nggak?" "Udahlah, biarin aja, ikhlasin aja." Gampang bener ngomong ya. Singkat cerita, mereka sampai di pos 1 itu sekitar jam setengah 12. Di situ mereka istirahat dan makan siang. 15 menit kemudian, mereka lanjutin perjalanan dan sampai di pos 2 itu sekitar jam 1. Aman, tanpa kendala. Untuk saat ini. Di pos 2 itu, mereka istirahat sekalian sholat zuhur. Tapi, si Iin, kelihatan dari mukanya nih, dia tuh masih mikirin tentang HP-nya yang hilang. Ngeliat itu, Apil terus berusaha buat menghibur. Dia bilang, "Udahlah, nanti kalau rezeki pasti balik lagi." Setelah cukup istirahat di pos 2 itu, mereka ngelanjutin perjalanan menuju ke pos 3. Tapi, baru beberapa langkah mereka jalan, tiba-tiba, Wahyu merasa carrier-nya jadi tambah berat. Padahal, dari base camp sampai pos 2, ya dia biasa aja. Secara di dalam tasnya itu cuma ada makanan. Sontak Wahyu minta istirahat sebentar di situ. Teman-teman yang lain ngelihat Wahyu ini mukanya udah pucat. Setelah Wahyu udah agak enakan, mereka pun lanjutin pendakian. Nah, selama di perjalanan ini menuju pos 3 ini, Wahyu itu cuma diem aja. Kalau ditanya tuh cuma ngangguk aja. Padahal kan tadi dibilang di awal ya, dia ini orang agak songong lah. Sekitar jam 3 kurang, hujan mulai turun, disertai angin kenceng dan kabut. Ngelihat kondisi Wahyu yang kayak gitu, mau nggak mau mereka harus berhenti sebentar dan ngebuat shelter. Shelter ini adalah shelter darurat ya, dari flysheet. Karena ya rasanya nggak mungkin kalau mereka tetap maksain pendakian. Mereka takut kalau Wahyu ini jadi semakin parah, apalagi kalau sampai kena hipotermia. Sekitar jam setengah 4 sore, hujan udah mulai reda dan kabut juga udah mulai hilang. Mereka pun langsung ngeberesin shelter dan siap-siap buat ngelanjutin ke pos selanjutnya. Wahyu di situ juga bilang, "Jangan kelamaan di sini." Namun alhamdulillahnya kondisi dia udah membaik. Di tengah perjalanan ngelewatin pos 3 menuju ke pos 4, waktu itu kalau nggak salah jam 4 sorean lah. Nah, tiba-tiba, lagi jalan gitu kan, tuk, Iin berhenti. Tapi berhentinya itu aneh. Dia berhenti tepat di sebuah pohon besar. Dan sambil ngeliatin atas pohon itu. Aib yang ngeliat itu bilang, "Woi, ngapain berhenti? Ayo jalan." Namun, Iin di situ cuma diem. Tapi nggak lama kemudian, kan dia posisinya lagi begini kan. Lagi ngeliatin pohonnya begini.
Pas dipanggil-panggil sama teman-teman yang lain tuh, dia nengok gini nih. Tapi dalam keadaan mata itu putih semua kayak gini. Dan setelah itu, dia pingsan. Di situ Wahyu kaget dan berusaha buat ngadarin si Iin. Sadarin tuh, sadarin. Dan gak lama kemudian, Iin melek. Tapi dengan mata yang merah. Dan setelah itu, dia mengerang-ngerang. Nggak sampai di situ. Setelah itu dia ngomong, Kalian jangan sembrono di sini jika ingin selamat. karena Apil paham dengan hal-hal yang seperti itu, dia langsung membaca doa dan bilang, Mbah, kita cuma mau mendaki ke puncak, tidak ada maksud lain. Setelah ngomong gitu, Iin pingsan lagi. Nggak lama kemudian, Iin sadar, dan dia langsung ngajak teman-teman yang lain buat ngelanjutin pendakian, supaya cepet-cepet sampai pos selanjutnya. Mereka baru sampai di pos Samarantu itu sekitar jam 5 sore. Di situ Aib ngajak mereka buat istirahat, tapi Iin nolak. Dia ngajak mereka semua buat lanjut supaya cepet sampai pos 5. Akhirnya mereka milih ngikutin perkataannya Iin dan lanjutin perjalanan. Tapi di situ, Iin ini kelihatan gelisah banget. Dia nyuruh teman-teman yang lain itu supaya jalan lebih cepet dan jangan nengok kanan kiri. Gua nggak tahu ya apa yang bakal mereka lihat kalau mereka sampai nengok kanan kiri. Apil paham di situ. Kenapa si Iin bisa kayak gitu? Dia sadar kalau mereka semua ini ada yang ngawasin. Oh iya, dan sebenarnya kalian ingat kan waktu Wahyu itu tasnya tiba-tiba berat? Apil tahu kenapa tasnya Wahyu itu bisa tiba-tiba berat kayak gitu. Jadi, Apil itu ngeliat di atas tas carrier-nya Wahyu ada sosok wanita, rambutnya panjang, mukanya hancur, pakai baju putih. Tapi Apil waktu itu milih buat diem dan doa, karena dia nggak mau kalau sampai teman-teman yang lain itu ketakutan. Jam setengah 7 malam, pada akhirnya mereka sampai di pos 5 Samyang Rangkah. Di sana udah banyak tenda-tenda pendaki lain. Muiz, Aib, dan Iman langsung ngedirin 2 tenda nih, sebelah-sebelahan. Sementara itu Wahyu sama Apil nyari kayu buat bikin perapian. Setelah tenda udah berdiri, kayu udah dikumpulin, mereka semua pun langsung istirahat dan bikin makan malam. Sambil ngerokok, Aib bilang, perjalanan kita melelahkan ya guys. Habis ini gue mau tidur. Syukur kita udah sampai pos 5. Setelah makan malam itu, Iin tidur. Muiz, Aib, Apil, dan Iman masih ngobrol-ngobrol nih di luar tenda kan, sambil ngopi. Karena mereka berniat buat pergi ke puncak itu pada jam 3 dini hari nanti. Setelah ngobrol-ngobrol gitu, akhirnya mereka mutusin buat pergi tidur. Sekitar jam 12 malam tuh, tiba-tiba Muiz ini kebangun karena dia ngedenger ada suara cewek nangis. Sontak dia bertanya-tanya dong, siapa itu yang nangis? Pas dilihat, ternyata itu Iin yang lagi nangis. Jadi Iin itu nangis-nangis, minta besok langsung turun. Muiz di situ bingung kenapa kok si Iin begini. Tapi kalau dipikir dari sore itu, sikapnya Iin udah aneh. Aib dan Apil pun ikut kebangun ngedenger Iin yang nangis-nangis kayak gitu. Mereka terus nyoba buat tenangin Iin sampai akhirnya Iin ini tenang. Terus Aib nanya ke Muiz nih, mana nih cuy? Di situ Muiz cuma diem. Dia bingung dan masih merinding gara-gara Iin nangis tadi. Apil terus bilang, ya udahlah, besok kita turun aja. Udah nggak beres nih. Bahaya juga kalau kita lanjutin. Apil emang ngerasa kalau perjalanan mereka itu emang ada yang nggak beres, dan kalau dipaksa dilanjutin, mungkin bakal membahayakan mereka. Akhirnya mereka sepakat buat turun nih pagi-pagi, dan mereka lanjut tidur lagi. Nggak jadi tuh pergi ke puncak. Sekitar jam 4 subuh, mereka semua bangun dan langsung ngeberesin tenda dan segala macamnya untuk persiapan turun. Pas lagi siap-siap gitu, tiba-tiba ada suara alarm HP dari luar tenda. Pas dicari-cari dari mana itu suara alarm HP, ternyata itu berasal dari sebuah HP yang ada di samping tenda di bawah pohon. Kalian tahu itu HP siapa? Ya, HP-nya Iin yang hilang kemarin. Kebingungan mereka semua di situ. Kenapa kok itu HP bisa tiba-tiba ada di situ? Siapa yang bawa? Ya udahlah, Iin terus langsung ambil tuh HP-nya. Dan dia bilang terima kasih sama minta maaf di situ. Setelah itu Muiz sama Wahyu nyiapin sarapan tuh sebelum mereka turun. Tepat jam 6 pagi, Apil terus ngajak mereka semua buat turun karena takutnya kalau nanti-nanti kesiangan sampai base camp. Singkat cerita, mulailah perjalanan turun tuh. Dan alhamdulillah, mereka sampai pos 2 itu sekitar jam setengah 10 pagi tanpa halangan apapun. Dan juga perjalanan tuh berasa cepet, nggak kayak kemarin. Sesampainya di pos 2 itu, Muiz, Imam, sama Aib pergi ke sungai buat ngebersihin tenda. Sedangkan Wahyu, Iin, dan Apil istirahat sambil ngopi-ngopi. Setelah semua urusan mereka selesai di situ, mereka melanjutin lagi perjalanan turun sampai di wisata Bukit Melogi Cinta. Di situ, tiba-tiba Iin nangis dan bilang, Ya Tuhan, maafkan aku yang sudah tidak senonoh di sini. Maafkan aku yang sudah sombong. selain Iin, Wahyu juga berdiri di sebuah pohon besar. Terus dia bilang, saya mohon maaf mbah, sudah buang hajat tanpa permisi. Jadi ingat gak waktu kemarin tuh yang pas di wisata Bukit Melogi Cinta yang pas mereka baru naik? Kan tiba-tiba Wahyu sama Iin tuh pamit buat naik sebentar kan? Nah ternyata Wahyu itu sempat buang air kecil sembarangan, yaitu di pohon besar itu. Makanya makhluk yang dari pohon itu nemplok ke tas carrier-nya. Oke lah, setelah itu mereka lanjut lagi menuju ke base camp. Dan setibanya di base camp, baru di situ Iin cerita kenapa dia nangis malam itu di tenda. Jadi malam itu, pas dia tidur, dia mimpi ketemu sama sosok hitam besar. Nah, sosok hitam besar ini bilang, Pergi kalian manusia biadab, tidak sopan. Pergi, atau kalian mau selamanya di sini. oh ya bener, ternyata karena kelakuan mereka berdua itulah mereka dapat